lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini Bu Guru akan memberikan materi dengan judul Adab Bermedia Sosial. Baik, sebelum Bu Guru melanjutkan materi yang akan Bu Guru berikan, sebelumnya Bu Guru minta maaf kepada kalian semua karena tidak bisa mengajar offline di kelas. Sebagai gantinya, Bu Guru akan memberikan cuplikan video tentang materi yang akan Bu Guru sampaikan nanti. Kalian bisa mendengarkan video ini sambil beres-beres rumah, sambil menata kamar, atau bahkan sambil makan. Jadi kalian bisa santai di rumah dengan sambil mendengarkan materi yang akan Bu Guru sampaikan. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sarana silaturahmi, namun wajib diiringi dengan adab islami agar tidak menjadi ladang dosa. Adapun prinsip utamanya adalah yang pertama yaitu tabayun, kemudian yang kedua menjaga lisan dan tulisan, yang ketiga menghindari ghibah dan fitnah, dan yang terakhir memanfaatkan untuk kebaikan. Yang pertama yaitu tabayun. Dalam konteks ajaran Islam dan komunikasi, tabayun adalah sebuah jenis tradisi atau metode cek atau klarifikasi, yaitu proses memeriksa kebenaran suatu informasi, berita, atau desas-desus terlebih dahulu sebelum mempercayainya, mengambil kesimpulan, dan menyebarkan kepada orang lain. Contoh yang sangat mudah, contoh yang sangat banyak terjadi di sekeliling kita melalui media sosial yaitu WhatsApp. Bu Guru akan mengambil contoh satu saja dari aplikasi WhatsApp. Ketika kalian melihat status teman kalian, misalnya si A membuat status foto bersama laki-laki. Si A ini tadi perempuan, kemudian si A foto bersama si B yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian si C melihat status si A ini tadi, menyimpulkan bahwa si B itu adalah pacar si A, padahal tidak tahu sebenarnya si B itu siapa. Bisa jadi sepupu, bisa jadi paman, bisa jadi si B ini hanya teman dari kedua orang tuanya si A atau yang lain. Akan tetapi si C ini tadi dia langsung menyimpulkan bahwa si B itu pacarnya si A. Itu termasuk perbuatan yang salah. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi fitnah tadi? Kita lakukan tabayun. Simpelnya saja, bisa aja ketika kalian di kelas atau ketika bertemu secara offline, kalian menanyakan, aku sudah menjadikan bahwa si C ini tadi melakukan tabayun. Berikutnya yaitu menjaga lisan dan tulisan. Menjaga lisan dan tulisan adalah kewajiban setiap muslim untuk mengontrol setiap ucapan dan ketikan jari agar tidak menyakiti orang lain. Di era digital ini, adab ini dikenal sebagai cyber etik atau etika berkomunikasi di dunia maya. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga lisan dan tulisan kita. Dan di era yang modern ini sangat mudah bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang ada di hati kita ketika lagi sedih, ketika lagi senang, ketika lagi marah dengan orang lain. Kita sangat mudah untuk menyampaikan suara-suara itu, menyampaikan tulisan-tulisan itu yang ada di dalam hati kita melalui HP kita, melalui media sosial kita. Nah, di dalam Islam ini kita dianjurkan untuk mengontrol emosi supaya tidak menyuarakan atau memberikan tulisan-tulisan yang dimana itu bisa menyakiti orang lain. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk mengontrol emosi, menjaga ucapan, menjaga tulisan supaya tidak menyakiti orang lain. Dalam bermedia sosial kita juga harus melakukan hal tersebut. Kita harus menjaga emosi kita harus mengontrol emosi kita supaya tidak memberikan atau sekedar mengomentari sesuatu yang ada di media sosial dengan komentar atau dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Bu Guru harap kepada kalian supaya kalian juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial, entah itu lewat ucapan atau lewat tulisan. Kalian harus pintar-pintar menyuarakan atau memberikan sesuatu yang baik di dalam media sosial tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari ghibah dan fitnah. Menghindari ghibah dan fitnah adalah bagian dari menjaga kehormatan sesama manusia dalam Islam. Kedua perbuatan ini termasuk dosa besar yang sering terjadi tanpa disadari kita, baik melalui obrolan langsung maupun lewat ketikan di media sosial. Guru harap kepada kalian supaya pintar-pintar memilah-memilah berita-berita di luar sana yang entah itu baik atau tidak baik, entah itu hoax atau tidak hoax. Jangan jadikan
berita di media sosial untuk kalian jadikan asupan obrolan ketika kalian berkumpul bersama teman-teman kalian, sebelum kalian mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, supaya tidak menjadi ghibah dan fitnah. Karena dosa ghibah dan fitnah itu termasuk dosa besar yang tidak bisa dihapuskan sebelum kalian meminta maaf kepada seorang yang bersangkutan tersebut. Jadi Bu Guru mohon kepada kalian supaya pintar-pintar dalam bermain media sosial. Kemudian selanjutnya yaitu memanfaatkan untuk kebaikan. Memanfaatkan media sosial untuk kebaikan sering disebut sebagai dakwah digital, adalah puncak dari adab bermedia sosial dalam Islam. Konsep ini mengajarkan kita untuk mengubah fungsi teknologi dari sekedar alat hiburan menjadi mesin pencetak pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Era digital yang sangat modern ini, kita sangat mudah untuk mendapatkan pahala jariah lewat HP dengan cara kita memberikan status-status yang baik, kita memberikan asupan untuk orang-orang lewat status kita, berita-berita yang baik, atau kita bisa mengambil cuplikan video dari ustadz yang ada di media sosial, kemudian kita ambil, kita buat status WA. Siapa tahu dengan status WA kita tersebut kita bisa mendapatkan amal jariah, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kita nggak tahu, mungkin dari seseorang yang setelah melihat status kita itu tadi bisa merubah hidupnya dia, bisa membuka hatinya dia, dan di situ bisa menjadi ladang pahala bagi kita karena kita telah memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Apalagi ketika mereka mengamalkan apa yang telah kita buat status itu tadi. Makanya kita sebagai muslim harus pintar memilih dan memilah apa yang bagus untuk dijadikan konsumsi publik, apa yang tidak bagus untuk dijadikan konsumsi publik. Apalagi kalian yang sudah dewasa, kalian sudah bisa berpikir jernih, kalian sudah bisa berpikir jauh ke depannya, kalian sudah bukan anak kecil lagi, kalian sudah masuk di umur-umur yang sudah mengerti mana itu baik dan benar, sudah mengerti mana itu dosa dan tidak dosa. Cukup sekian dari Bu Guru, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.